kita itu harus bangga dengan lahirnya Nabi Muhammad SAW ke muka bumi ini. Jangan sampai kita kalah terhadap umat-umat sebelum Nabi Muhammad SAW. Umat-umat dulu itu sangat gembira dan senang sekali seketika mendengar berita tersebut. Jangan sampai kita selaku umat Nabi Muhammad SAW sendiri tidak mempunyai rasa cinta dan bangga terhadap lahirnya Nabi Muhammad SAW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulum. Saya mahasiswa STAI Al-Hamidiyah Senasen Konang Bangkalan, semester 6A. Di sini saya dengan maksud tujuan untuk memenuhi tugas dari dosen pengampu Abdul Aziz MPDI. Baik, langsung aja di sini saya akan mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala al-musannifu rahimakumullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa amantana bi asrarihi wa anwarihi fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan pelajaran dari kemarin, di sini saya akan menerangkan tentang kelahiran Nabi Muhammad SAW. Bismillahirrahmanirrahim. Walida sallallahu alaihi wasallam, dilahirkan Nabi Muhammad SAW di Makkah Yaumal Itsnaini, di kota Makkah, tepatnya hari Senin Ats-Tsani Asyara min Rabiul Awwal, tanggal 12 dari bulan Rabiul Awal amal filih dan tahun gajah. Jadi di sini Nabi Muhammad SAW itu dilahirkan di kota Makkah, tepatnya itu hari Senin tanggal 12 bulan Rabiul Awal tahun gajah. Wasummiya amu wiladati amal filih. Kenapa di tahun kelahiran Kanjeng Nabi itu dinamakan tahun gajah? Di anna malikal habsyati arsala amal wiladatihi jaisan. Karena waktu itu Raja Habsyah itu mengirim di tahun kelahiran Nabi Muhammad SAW desan itu tentara ila Makkah lihadmil Ka'bati, mengirim tentara gajah itu ke kota Mekah dengan maksud tujuan untuk menghancurkan Ka'bah. Wa kana fi filun adimun, dan ada dalam tentara gajah itu yang sangat besar. Fa'ahlakallahu al-jaisyah, maka merusak dan menggagalkan Allah kepada tentara ikraman, karena untuk memuliakan liwiladati Nabi SAW, dengan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Kenapa di sini kelahiran Nabi Muhammad SAW di sini dinamakan tahun gajah? Karena pada waktu itu Raja Habsyah itu mengirim tentara bergajah yang sangat besar dan jumlahnya itu sangat banyak sekali. Karena maksud tujuan untuk apa? Yaitu karena untuk menghancurkan Ka'bah. Setelah tentara gajah itu sudah berangkat untuk menghancurkan Ka'bah, sebelum mencapai ke kota Ka'bah, Allah itu merusak dan menggagalkan rencana Raja Habsyah ini untuk menghancurkan Ka'bah.
Sebagian keterangan itu menceritakan seperti ini. Di saat Raja Habsah itu mengirim tentaranya itu untuk merusak Ka'bah. Di pertengahan jalan seketika tentara gajah tersebut memasuki arena Ka'bah, maka pada saat itu gajah-gajah yang ada pada saat itu tidak bisa masuk dan duduk dalam keadaan duduk, tidak mau berdiri dan tidak mau berangkat untuk memasuki Ka'bah. Dan pada saat itu Raja Habsah dan prajuritnya itu memukul gajah tersebut untuk berdiri dan menghancurkan Ka'bah. Atas izin Allah pada saat itu datanglah berbondong-bondong burung ababil yang membawa batu kerikil yang sangat kecil dan panas sekali. Lalu burung-burung itu melemparkan batu tersebut kepada semua tentara Raja Habsah pada saat itu, sehingga pada saat itu tentara Raja Habsah itu musnah dan hancur, sehingga tentara tersebut musnah dan gagal untuk menghancurkan Ka'bah. Jadi kita selaku umat Nabi Muhammad SAW, kita itu harus bangga dengan lahirnya Nabi Muhammad SAW ke muka bumi ini. Jadi kita itu harus membuktikan rasa cinta kita terhadap Nabi Muhammad SAW bagaimanapun caranya, bentuknya, untuk menunjukkan rasa cinta kita terhadap beliau, baik dengan cara apapun, asalkan jangan sampai keluar dari syariat Islam. Jangan sampai kita selaku umat Nabi Muhammad SAW sendiri tidak mempunyai rasa cinta dan bangga terhadap lahirnya Nabi Muhammad SAW. Kalian pernah dengar nggak yang namanya Abu Lahab? Jika Nabi Muhammad mendengar berita tentang lahirnya Nabi Muhammad SAW, pada saat itu Abu Lahab itu sangat bangga dan senang banget ketika mendengar berita Nabi Muhammad SAW itu lahir, sehingga pada saat itu Abu Lahab itu memerdekakan budaknya dan juga memberi hadiah kepada orang-orang. Kan apa? Karena menunjukkan rasa bahagia dan gembiranya terhadap lahirnya Nabi Muhammad SAW pada saat itu. Sampai ada keterangan meskipun Abu Lahab di sini dinyatakan adalah orang yang nyata masuk neraka, di sini Allah memberi sesuatu keistimewaan kepada Abu Lahab. Kan apa? Karena dulu mempunyai rasa gembira dan senang pada saat Nabi Muhammad SAW lahir. Ada sebagian keterangan bahwasanya Abu Lahab itu ketika hari Senin ada yang menerangkan Abu Lahab itu siksaannya itu diringankan. Ada juga yang menyebutkan siksaannya itu dihentikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena pada saat itu Abu Lahab itu mempunyai, ketika Nabi Muhammad SAW lahir, Abu Lahab itu merasakan gembira dan senang sekali terhadap lahirnya Nabi Muhammad SAW. Dan juga jangan sampai kita kalah terhadap umat-umat sebelum Nabi Muhammad SAW. Umat-umat yang sebelum Nabi Muhammad itu seketika dijelaskan dan diterangkan dalam kitabnya bahwasanya nanti
datang dan terlahirlah yang namanya Muhammad ke muka bumi ini, yang akan menjadi nabi terakhir di muka bumi ini. Umat-umat dulu itu sangat gembira dan senang sekali seketika mendengar berita tersebut. Seakan-akan mereka itu ingin hidup pada zaman Nabi Muhammad. Dan juga Nabi Isa setelah diterangkan oleh Allah bahwasanya suatu saat akan dilahirkan Nabi Muhammad ke muka bumi ini, Nabi Isa itu ingin berjumpa dan bertemu dengan Nabi Muhammad. Karena apa? Karena seketika mendengarkan berita Nabi Muhammad itu akan dilahirkan, Nabi Isa itu sangat gembira dan senang sekali dan ingin bertemu kepada Nabi Muhammad. Pertanyaannya, masa kita selaku umat Nabi Muhammad SAW sendiri tidak mempunyai rasa cinta dan gembira terhadap lahirnya Nabi Muhammad? Itu pertanyaannya. Jadi selaku kita umat Nabi Muhammad SAW yang hidup pada zaman ini dan hidup pada zaman Nabi Muhammad, ayo kita buktikan rasa cinta kita dan gembira kita terhadap Nabi Muhammad SAW bagaimanapun caranya. Dan alhamdulillah tidak lama kita sudah menghadapi bulan Maulid Nabi Muhammad SAW, dan masya Allah di kalangan umat Islam di Indonesia dan masyarakat di sini itu sangat luar biasa dalam menunjukkan rasa cintanya dan bahagianya terhadap lahirnya Nabi Muhammad SAW. Dan semoga kita selaku umat Nabi Muhammad SAW tetap diakui umatnya sampai yaumul qiyamah. Amin Allahumma amin. Dan semoga kita selaku umat Nabi Muhammad bisa tetap selalu membahagiakan Nabi Muhammad dan selalu bisa menunjukkan rasa cinta kita terhadap Nabi Muhammad, dan semoga kita nanti di dunia dan di akhirat tetap diakui sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Amin Allahumma amin. Mungkin cukup sampai di sini untuk pelajaran malam hari ini, dan semoga bisa bermanfaat. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.